Jadi dalam kehidupan saya selalu dengan menghadapi ketakutan itu saya cari solusi gimana ini untuk menghadapi semua ini. Saya bisa kerja, bisa menghasilkan banyak uang karena saya nggak mau miskin gitu. Wah, yang membuat saya tegang, membuat saya tuh khawatir sampai rasanya gak kuat untuk hidup gitu loh. How to overcome fear? For us, buat kita nih anak-anak Tuhan gak bisa kita. Halo semua, welcome back to Today's Message Podcast bersama saya Agung Chandra, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan seorang yang spesial, yaitu Pastor Priscilla. Apa kabar, Pastor? Baik, shalom. Luar biasa. Halo semuanya. Pastor adalah salah satu pastor juga ya di Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations. Ya. Nah, Pastor kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol sesuatu yang seru nih, yaitu tentang ketakutan. Nah, sebenarnya takut tuh apa sih? Kenapa seorang tuh bisa punya satu rasa takut? Kayak misalnya kan takut kecoa gitu ya, yang simple-simple lah, takut tikus gitu kan. Mungkin sampai ketakutan yang mungkin takut gelap, bahkan bisa takut gagal, takut miskin gitu. Nah, sebenarnya apa sih takut tuh? Kenapa seorang bisa takut? Oke. Menurut aku takut itu pasti ada di dalam setiap orang. Setiap orang ya? Setiap orang pasti ada. Karena apa? Karena dia keturunan Adam. Oke, gimana tuh Pastor maksudnya keturunan Adam? Ya, kalau kita baca di Bible kan takut itu muncul pada saat Adam jatuh dalam dosa, gitu kan? Saat itu udah mulai ada kata takut di situ. Berarti semua orang sekarang ini lahir dari keturunan Adam pasti punya takut. Pasti ya. Nah, takut itu sebenarnya adalah emosi negatif sih terhadap sesuatu yang kita anggap itu mendatangkan bahaya atau membuat kita rasa terhukum, jadi kita takut dihukum gitu. Gitu loh. Nah, jadi menurut aku itu semuanya pasti ada. Jadi gitu. Karena pertamanya tuh dari semenjak Adam jatuh dalam dosa ya, dan karena kita keturunan Adam, jadi semua pasti punya rasa takut itu. Yes. Oke. Iya. Nah, apa aja mungkin Pastor faktor-faktor yang bisa bikin kita takut? Tadi kan Pastor sempat mention emosi negatif ya, berarti kan ada dari faktor perasaan juga gitu kan. Nah, apa aja sih mungkin faktor-faktor yang bisa bikin kita tuh jadi merasa takut gitu? Faktor-faktor yang bikin kita takut tuh sebenarnya kita itu kan di dalamnya udah ada kayak benih gitu ya, benih benih takut itu dari ya tadi karena lahir dari Adam itu. Nah, terus takut itu ditambah lagi ketika kita mulai dari sejak kandungan aja ya, contohnya ya seorang anak itu kan misalnya Tuhan udah waktu Samson di kandungan mamanya ada malaikat Tuhan datang ke mamanya bahwa dia harus menjaga kandungannya dan dikasih tahu bagaimana menjaganya. Artinya kita tahu seorang ibu dan hubungan dengan bayinya itu bisa terhubung dari sejak dia di kandungan. Sejak di kandungan. Iya. Jadi misalnya kalau orang tuanya tuh orangnya penakut gitu loh, dia selalu berperasaan takut terus. Nah, koneksi pada saat bayi aja udah bisa ada benih dari rasa takut itu dari mamanya gitu kan. I see. Lalu belum lagi ketika anak kita masih kecil, kita mungkin sering juga dengar ditakut-takutin gitu ya. Contohnya misalnya anak saya yang paling gede dulu jagain sama orang tua kita sama gitu ya. Nah, jadi seringkali kalau dia nggak mau makan, dia langsung dibilang, hati-hati loh, tak ada Pak Botak loh. Pak Botak akan culik kamu loh kalau nggak mau makan kayak gitu. Jadi definisi takut itu udah mulai diterima dari sejak masih anak-anak, sadar atau nggak sadar gitu loh. Apalagi tadi semenjak Adam lagi kan, jadi kayak udah terakumulasi dari generasi ke generasi gitu. Nah, makanya jadi takut itu sepertinya menjadi reaksi yang normal banget gitu loh buat manusia benar gitu loh. Ya. Makanya tadi semua orang jadi bisa ngerasa takut gitu loh. Dan mungkin sebenarnya waktu tadi
opa atau omanya gitu ya, jangan ini ya nanti ada apa gitu, misalnya jangan kesana ada kecoa atau mungkin gimana, itu juga sebenarnya secara nggak sadar ya bahkan ya mungkin ya. Ya, itu udah dimasukkan benih ketakutan itu di dalam manusia itu gitu loh. Iya. Nah makanya kita perlu benar-benar memperhatikan, apalagi kita sebagai orang yang udah mengerti kebenaran, anak-anak kita pun harus mulai di istilahnya didesain ulang gitu loh, supaya mereka bisa justru menjadi orang-orang yang berani dalam arti yang baik gitu loh. Iya, jadi harus polanya mungkin pola asuhnya juga semua diperbaiki. Supaya mereka tidak menjadi anak-anak yang justru menjadi ketakutan gitu loh. Kalau anak-anak yang ketakutan nih kan kadang bisa sampai jadi trauma gitu kan ya. Nah sebenarnya kalau trauma itu sendiri ada hubungannya dengan ketakutan, apakah itu kayak another level of fear gitu ya, atau gimana Pastor tentang trauma? Trauma itu adalah another level of fear ya. Jadi kalau takutnya udah sampai banget gitu ya. Iya, itu biasanya dipicu dengan satu keadaan yang membekas di dalam jiwa seseorang gitu loh. Nah, contohnya gini. Ini cerita tentang anak saya juga ya, yang paling besar. Dulu waktu saya sebelum jadi full time, saya kerja di satu perusahaan. Nah, perusahaan kami bikin acara kayak apa ya, holiday bersama gitu ya. Nah, kita boleh bawa keluarga. Nah, pada waktu itu anak saya masih sekitar umur 4 tahun atau 5 tahun gitu ya, yang paling besar itu. Dia ngeliat kolam berenang udah seneng gitu ya. Nah, jadi kita temenin dia mau berenang. Dia udah pakai baju berenang, pakai ban gitu kan. Nah, dengan gayanya dia jebur itu ke kolam anak-anak, tahu gak? Lalu ternyata di kolam itu dia masuk, jemplung, dia terbalik gitu loh. Oh, jadi kepalanya yang justru di dalam air gitu. Iya, gitu loh. Karena saya pada saat itu untung ada di pinggir kolam, jadi langsung saya jebur, dan waktu saya jalan licin gitu loh. Oh, jadi mungkin kepleset juga. Yes, dia kepleset. Nah, sejak itu dia trauma dengan yang namanya kolam berenang. Dia nggak mau berenang. Walaupun kita bilang, oh ini kita ajak ke Ancol apa berenang, dia tidak mau sama sekali. Padahal tadinya waktu lihat kolam renang itu udah excited banget gitu ya. Jadi mau bisa berenang. Jadi nggak mau sama sekali gitu ya. Itu karena dia takut itu bahaya. Oh, ternyata kolam berenang tuh bahaya gitu loh. Membuat dia menjadi takut. Nah, jadi trauma itu di dalam, ketika orang mengalami trauma pasti efeknya pasti ada ketakutan. Bisa menjadi kecemasan gitu loh, yang lebih heboh lagi membuat orang itu gak bisa menghadapi dunia ini karena traumanya gitu loh. Bahkan sampai mengendalikan kita ya. Tadi kalau kita lihat kan bahkan dari yang suka banget kayaknya tertarik dengan berenang jadi sampai nggak mau gitu kan, sampai gitu loh. Gitu loh. Ya. Nah, ini kan berarti sebenarnya ya ketakutan itu suatu yang berbahaya ya, karena bisa mengendalikan kita gitu kan. Nah, jadi gimana nih Pastor dalam menghadapi rasa takut atau bahkan tadi trauma gitu? Kan banyak orang yang mungkin ya kita harus lawan gitu kan. Tapi bisa juga mungkin kayak kita cuekin, atau gimana sih maksudnya reaksi atau respon kita yang benar gitu menghadapi ketakutan ini. Nah, kita pernah dengar ya ada istilah fight or flight. Fight or flight. Ya. Hadapi atau lari. Iya. Nah, jadi dalam menghadapi takut ini ya ada dua hal itu yang bisa dilakukan. Ya kalau tadi kayak Sasa gitu, dia flight, dia nggak mau. Flight ya. Oh, Sasa nih anak Pastor tadi ya. Iya. Dia flight, dia nggak mau berenang gitu loh. Dia nggak mau menghadapi hal itu gitu loh. Tapi ada lagi tipe orang yang mau fight gitu ya. Nah, contohnya waktu saya masih kecil tuh, ketika misalnya karena orang tua saya susah gitu loh, dari kecil kita udah hidup very tough gitu. Orang-orang lagi enak-enaknya, misalnya remaja tuh enjoy life banget. Justru kita hidup harus bantuin orang tua, bikin gue lah gitu ya, untuk bisa survive keluarga. Keras lah ya. Iya gitu loh. Nah, sebenarnya di dalam diri saya tanpa disadari itu ada ketakutan. Yaitu namanya takut miskin gitu kan. Nah, iya kan? Lagi-lagi karena kita secara nggak sadar. Tidak sadar gitu. Nah, karena kita takut miskin itulah, kalau saya fight. Nah, jadi dalam kehidupan saya selalu dengan menghadapi ketakutan itu, saya cari solusi gimana ini untuk menghadapi semua ini. Nah, akhirnya justru di situ
terciptalah di dalam jiwa kita itu, di dalam jiwa saya tanpa sadari fighting spirit yang ya mungkin another side is bagus gitu ya, bagus. Tapi yang lain, pihak lain juga itu menjadi orang yang bisa kompetitif. Oh, jadi fighting spirit ini pun bisa jadi hal yang nggak bagus gitu ya dalam konteks tertentu ya. Yes, gitu loh. Jadi, jadi waktu kita menghadapi ketakutan itu, kalau dulu kita nggak punya Tuhan ya seperti itu gitu loh ya. Makanya kita sekolah dengan sebaik-baiknya supaya nanti waktu kita kuliah, saya bisa kerja, bisa menghasilkan banyak uang karena saya nggak mau miskin gitu loh. Nah seperti itu. Tapi once ketika saya udah mulai mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus, cara kita menghadapi ketakutan itu berbeda gitu ya. Jadi ada hal yang lain yang benar saya mulai mengalami, misalnya perjumpaan dengan firman gitu loh ya. Ada satu waktu ketika saya mengalami tekanan ekonomi setelah saya menjadi hamba Tuhan, tekanan ekonomi yang sangat kuat. Nah di situ cara penanganannya beda-beda gitu loh. Boleh diceritain nggak Pastor gimana tuh? Jadi waktu kita dalam kondisi ketakutan, nah itu ketakutan juga itu another level, karena kita ngelihat wah kita nggak ada uang nih, gimana nih caranya kita untuk beli susu, sekolahin anak-anak. Dan itu pun kayaknya mungkin itu bisa jadi takut. Benih yang dari dulu ya. Yes, gitu loh. Pasti karena kita ngelihat itu bakal bahaya nih, anak itu bisa nggak sekolah, nggak minum susu kayak gitu kan. Nah dalam ketakutan itu pun, efek dari ketakutan itu kalau kita nggak handle dengan benar itu bisa menjadi depresi. Bahkan bisa sampai depresi. Yes, itu sampai ke level depresi yang saya pernah alami gitu loh. Nah, tapi puji Tuhan karena kita punya Yesus yang sang juru selamat, Dia tahu level kita tuh sampai gimana dan kita tetap berseru. Jadi waktu saya takut, saya tetap berseru-seru walaupun saya nggak tahu jalannya gimana gitu loh. Saya cuma berseru-seru sampai satu titik there is pertolongan Tuhan, istilah intervensi Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bisa memberikan saya satu ayat, dan ayat itu benar-benar cut off all the fear. Wow, karena satu ayat itu tiba-tiba bisa cut off every fear yang selama ini yang membuat saya tegang, membuat saya tuh khawatir sampai rasanya gak kuat untuk hidup gitu loh. Nah, jadi bukan berarti kalau dulunya fight sekarang nggak fight, tetap fight tapi mungkin caranya beda. Caranya gitu berbeda. Ya. Jadi di situ kita mulai terus melibatkan Tuhan walaupun kita tetap masih belum bisa lihat jalan keluarnya gimana gitu loh. Nah, jadi how to overcome fear for us, buat kita nih anak-anak Tuhan nggak bisa kita lepas dari Tuhan. Nggak bisa lepas dari Tuhan. Yes, seperti Daud berkata, pada saat aku takut justru aku percaya kepada Tuhan. Itu kalimat yang benar-benar indah, dan itu kalau kita mau jalani itu benar-benar ada sesuatu. Wow, gitu yes, amin. Wow, luar biasa. Nah berarti mungkin gimana Pastor dengan menghadapi fight dengan cara yang dulu Pastor sempat mention waktu kecil gitu kan, dengan ya bekerja lebih keras dan lain-lain, dengan sekarang yang kita fight tapi dengan mengandalkan Tuhan gitu, ada bedanya nggak Pastor Rasen? Mungkin kan tadi sempat mention dari depresi dan lain-lain, apakah jadi ada damai sejahtera atau gimana? Oke. Jadi waktu kita dengan Tuhan itu, ketika kita mencari Tuhan saat kita takut gitu ya, Tuhan memberikan kita firman yang menjadi senjata buat kita, itu nggak langsung ya, langsung masalah jreng hilang gitu kan. Nah, jadi kita terus bertekun dengan apa yang Tuhan berikan gitu loh. Nah, jadi pada saat situasi ketakutan itu masih situasi belum berubah, setelah ada satu firman yang Tuhan berikan kepada saya. Beberapa hari kemudian, waktu saya lagi bikin susu sama anak saya, untuk anak saya mau pergi sekolah, waktu itu mereka masih TK gitu. Tiba-tiba muncul satu ayat, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan makan buahnya. Jadi pada saat Tuhan memberikan saya firman itu, saya mulai, setelah anak-anak sekolah, saya mulai masuk ke kamar saya mulai praktekkan itu ayat yang Tuhan berikan. Di situ saya untuk melawan semua benih-benih yang ketakutan yang masih,
kan kalau lihat situasi kita bisa akan muncul takut lagi kan. Tapi once kita terus memperkatakan apa yang Tuhan berikan, apa yang siapa Tuhan buat kita, apa yang Tuhan kerjakan buat kita, itu terus saya sampai berapa hari ya saudara? Saya sampai 3 hari kalau nggak salah saya memperkatakan firman setiap kali ada waktu saya memperkatakannya waktu itu saya dapat ayatnya ini, bahwa Yesus datang memberikan aku hidup dengan segala kelimpahan. Nah dari ayat itu saya mulai elaborasi, mulai memperkatakan firman itu selama 3 hari itu. Apa yang terjadi saudara? Saat saya menghadapi permintaan dari pembantu saya, Bu mau beli ini, Bu mau beli itu. Waktu sebelumnya, wah saya langsung stres, panik. Aduh gimana nih? Ada rasa malu. Katanya hamba Tuhan gitu kan, tapi kok kayak gini gitu loh. Itu di dalam diri saya berkata-kata seperti itu tadi kan, gitu loh. Tapi setelah 3 hari itu saya mulai tenggelamkan diri saya sama firman, mulai memperkatakan itu. Waktu pembantu saya minta lagi, saya dengan tenang saya jawab oke, tenang. Gak ada lagi yang bikin panik, bikin yang takut atau malu gitu loh. Nah itu jadi luar biasa, kuasa firman itu luar biasa banget. Berarti mungkin walaupun kita fight-nya berbeda, bukan berarti kalau fight dengan Tuhan tuh semuanya langsung jadi gampang, enak. Nggak juga ya, tetap ada namanya struggle dan lain-lain. Tapi satu yang kita bisa lihat di sini adalah bahwa resultnya nanti beda gitu ya Pastor ya berarti. Jadi mungkin awalnya mungkin kita dikendalikan sama ketakutan kita yang misalnya tadi dari suka berenang jadi nggak suka gitu kan. Nah sedangkan ini jadi justru bisa ada jalan keluar di dalam Tuhan gitu ya. Wah gitu. Luar biasa sih. Jadi benar-benar ada bedanya nih ya cara fight-nya gitu. Nah boleh nggak aku tanya sedikit gitu ya dengan pengalaman Pastor Chris tadi dengan menghadapi ART gitu kan, sempat dengan kekhawatiran. Nah Pastor sendiri gimana? Ada nggak sih maksudnya cerita gitu ketakutan dalam hidup gitu ya? Kalau nggak salah aku pernah dengar kan suami dari Pastor Chris yaitu Pastor Hendra juga sempat gitu kan terkena COVID gitu. Nah itu gimana Pastor, boleh diceritain nggak sedikit? Sebelum COVID itu kan mulai bulan Maret ya tahun 2020 di Indonesia ya. Di Indonesia. Nah waktu itu kan kita udah mulai dengar berita-berita bagaimana orang COVID bisa meninggal dengan segala hoax-hoaxnya. Kita nggak bingung deh antara hoax dan kebenaran. Nggak tahu mana yang benar nggak tahu yang benar. Tapi di situ kan udah kita mulai masuk asupan itu ya, asupan berita-berita negatif maupun yang positif, bagaimana untuk menanganinya dan segala macam. Nah beberapa bulan sejak dari Maret itu kalau nggak salah sekitar pokoknya setelah beberapa bulan, aku lupa deh bulan apa ya, tiba-tiba tetangga aku kena. Ini tetangga kena. Nah tetangga ini yang kena adalah teman saya kalau pagi belanja sayur bareng-bareng. Nah waktu tahu dia kena, saat itu juga ya saudara, tiba-tiba saya langsung kayak ada perasaan sesek. Mulai aja rasa kayak deg-deg gitu. Pokoknya seolah-olah berita-berita yang kita dengar tuh bikin sesak napas, bikin kita gejala-gejala yang itu tuh kayak muncul di dalam saya. Semuanya jadi kayak beneran, jadi nyata semuanya, gitu ya. Karena pikirnya, jangan-jangan kemarin belanja dia udah kena. Gimana nih? Padahal kita belanja pun pakai masker. Nah waktu itu ketika itu kayak seolah itu bermanifestasi dalam tubuh saya langsung, Kak, ini harus doa. Saya bilang, gak beres nih ini. Lalu kita berdoa, bener-bener rasanya tuh sesak gitu loh. Lalu saya panggil Pastor Hendra, yuk kita berdoa. Akhirnya kita berdoa sampai ada breakthrough di situ. Setelah mengalami breakthrough lewat doa itu selesai. Pada saat itu saya mulai, saya harus hati-hati nih baca berita-berita tentang COVID. Itu juga bisa jadi benih itu ya. Benih ketakutan tadi. Benih itu, benih si jahat yang ada di tanah hati kita. Iya benar-benar. Nah, jadi udah sejak kejadian itu saya mulai membatasi
ya bukan berarti saya nggak mau baca. Saya benar-benar mengurangi sekali baca-baca yang nggak penting gitu ya, saudara. Pokoknya yang penting saya udah tahu kita harus prokes. Kalaupun ada terjadi sesuatu kita harus ngapain, itu udah kita tahu lah mesti gimana gitu ya. Nah tapi untuk lebih dalam lagi tiap hari bacain yang meninggal, yang ini tuh saya sangat sama sekali mengurangi. Saya nggak mau. Cukup tahu aja lah, yang nggak cukup sampai tahu. harus mendalami. Yes gitu loh ya. Jadi sejak itu saya mulai membangun seperti itu ya, saudara. And then baru tahun 2021 ini, baru-baru ini Pastor Hendra kena COVID. Tapi di situ saya udah nggak gimana ya, saya nggak panik sama sekali sih jujurnya gitu loh. Karena mungkin benihnya itu udah di cut off gitu ya, udah nggak lagi mendalami gitu. Atau ada faktor lain? Karena aku pikir kita sebagai anak Tuhan, sakit itu adalah kita telah diberi senjata sama Tuhan. Apa tuh? Yaitu Firman bilang oleh biru-biru Yesus kamu sudah disembuhkan. Iya, itu senjatanya. Senjatanya. Yang kedua, saya melihat kalaupun kita sebagai orang percaya sakit, harus mengalami sampai istilah quote unquote pergi ke rumah Bapak, kita cuma pindah alamat. Iya, oke. Gitu loh. Jadi yang kedua, kalau kita panik, kita nggak bisa berpikir apa-apa. Kita nggak bisa ngambil keputusan dengan tepat. Jadi itu makanya ketika kita ngalami dalam kehidupan kita dalam perjalanan dengan Tuhan, jangan anggap satu peristiwa itu titik stop, udah selesai masalahnya. Tapi Tuhan mengajarkan kita setiap peristiwa-peristiwa itu membangun pengenalan kita akan Tuhan, membangun pola pikir yang baru di dalam kita. Karena itu akan berguna untuk next problem untuk berikutnya. Gitu loh. Jadi seringkali kenapa makanya saya lihat banyak anak-anak Tuhan setelah satu masalah selesai, kemudian ketemu masalah lain dia ketakutan lagi gitu loh. Karena apa? Nggak melihat bahwa peristiwa yang lalu itu ada pengajaran dari Tuhan. Jadi mungkin setelah masalah yang lama dengan yang sekarang tuh tetap sama aja, nggak ada perkembangan gitu ya. Sebenarnya teori Tuhan dalam hal percaya itu sebenarnya sama gitu loh. Yang satu pertama kita belajar mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dan mengenal siapa kita di dalam Tuhan. I see. Iya. Nah, waktu kita semakin misalnya kayak tadi problem keuangan. Kita kenal, ternyata dia bapak aku, bapak saya, dia pelihara dalam kehidupan saya. Dan dia bukan pelihara cuma keuangan. Seluruh aspek hidup kita itu di dalam pemeliharaan Tuhan. Semuanya gitu loh. Nah, jadi dengan satu peristiwa demi satu peristiwa itu jangan dianggap itu hanya sebagai satu, wah udah selesai masalah satu ini. Pengen ya udah pokoknya ini cepet-cepet kelar aja masalah kita gitu kan. Tapi di dalam kita nggak ada sesuatu yang kekal yang dibentuk oleh Tuhan yang akan kita pakai untuk next. Sesuatu yang kekal ya. Ya, luar biasa banget sih. Berarti ini suatu yang mungkin gimana kita melihat hidup itu sendiri ya, Pastor. Maksudnya dari awal kita mungkin tadi sempat mention di awal gitu kan tentang pola gitu, kita dari awal udah ditanemin benih ketakutan gitu dengan kita cara ngelihat masalah gitu, bahwa sebenarnya semua itu adalah ketika kita bisa melihat hidup ini gitu, kita jadi bisa ngerti ya bahwa sebenarnya kita itu seharusnya membangun tadi, mengenal siapa kita di dalam Tuhan dan siapa Tuhan kita gitu ya. Oke. Nah, Pastor, mungkin kalau aku boleh bahas lebih dalam lagi nih tentang takut gitu ya. Tadi kan Pastor sempat mention juga bahwa karena takut jadi pekerja keras gitu kan waktu Pastor masih muda dan lain-lain. Nah, apakah kalau gitu bisa dibilang bahwa ada rasa takut yang positif? Karena kan maksudnya dengan karena gue takut miskin jadi gue pekerja lebih keras gitu kan, karena mungkin aku takut ngecewain orang lain, jadi aku melakukan yang terbaik buat dia. Nah, gimana menurut Pastor? Kalau kita bukan anak Tuhan, di luar Kristus pasti berpikirannya seperti itu. Dipakai kelemahan yang lama untuk naik ke berikutnya. Ya tadi, karena tadi kalau gue nggak mau cepet mati, ya gue mesti jaga badan gue lah ya, gitu ya. Sebenarnya fokusnya tetap menyelesaikan masalahnya buat kita, supaya
diri kita lebih oke gitu ya, gitu. Nah, ada nggak sih takut yang positif gitu ya? Ada. Dan menurut saya cuma satu, takut akan Tuhan. Wah, cuma ada satu ya? Cuma ada satu. Akan Tuhan. Okay. Nggak ada yang lain lagi. Nah, takut akan Tuhan tuh gimana sih? Apa sih, Pastor? Boleh dijelasin nggak? Nah, takut akan Tuhan itu banyak orang berpandangan yang salah menurut aku, gitu ya. Soalnya takut akan Tuhan itu membuat kita ketakutan kayak bahaya. Tuhan itu justru seperti dilihatnya kayaknya jangan-jangan kita berbuat dosa, nanti kita akan itu benar karena holiness of God, kekudusannya Tuhan pasti membuat kita sebenarnya nggak mau berbuat dosa, gitu loh. Nah, tapi cara pandangnya tetap pakai cara pandang yang lama, ketakutan dengan perasaan yang lama gitu loh. Padahal di dalam takut akan Tuhan itu adalah sebenarnya kalau kita memiliki definisi yang benar, itu adalah apa? Satu, kita kagum sama Tuhan. Tapi kan mungkin kalau kita bisa lihat di sini memang kata yang dipakai itu kan takut gitu kan? Iya, memang kenapa ada. Nggak pakai kayak kalau kagum tuh kayak amazed atau mungkin kata yang dipakai honor gitu? Oke. Jadi dalam takut akan Tuhan itu ada kekaguman, ada penghormatan. Iya. Sehingga itu kita membawa kita kepada penyembahan dan mengasihi Dia lebih lagi. Jadi ada unsur penyembahan di sini. Yes, gitu loh. Nah, jadi kalau kita bilang kenapa sih pakai rasa kata takut, bukan aja pakai penghormatan? Itu sebenarnya kalau kita cuma pakai penghormatan itu cuma part of bagian dari apa yang arti definisi takut akan Tuhan. Iya. Gitu loh. Nah, kalau kita cuma mau juga bilang takut akan Tuhan sebagai menghormati Tuhan, kita sebenarnya menurunkan definisi takut akan Tuhan yang sesungguhnya. Beda nih ya, beda level gitu. Beda level gitu loh, kayak makanya tadi takut sama trauma gitu ya. Gitu kan. Nah, jadi kalau kita cuma di levelnya takut akan Tuhan kita turunin menjadi penghormatan akan Tuhan, itu nggak akan mengubah kehidupan kita. Oke. Jadi tadi efeknya juga jadi beda gitu ya. Karena di dalam takut akan Tuhan itu kita justru di situ ada rasa aman yang sangat besar. Sebenarnya. Gimana tuh? Maksudnya bisa ada rasa aman tuh? Iya, karena di dalam takut akan Tuhan itu kita melihat karakternya Tuhan. Kenapa kamu bisa takut akan Tuhan? Karena kamu lihat, wow, Allah itu dahsyat, Dia besar, Dia adalah Bapa yang besar, itu adalah Bapak kita. Bayangin gak sih? Balik lagi tadi ke siapa Tuhan kita ya. Oke. Jadi takut akan Tuhan membuat kita aman justrunya. Pada saat misalnya kalau kita lihat kekudusannya Dia, dan itu membuat tanpa kita create, gue nggak mau berdosa. Itu di dalam kita ada satu, ya kita nggak suka dosa lagi. Iya. Karena we want kita mau menghormati Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, sehingga kita pun nggak mau, istilahnya kalau bahasa yang gampang, menyakiti hati Tuhan gitu loh. Nggak mau mengecewakan gitu juga ya. Yes. Nah, kalau kita terus berjalan di dalam takut akan Tuhan ini, justru kita ada rasa aman. Iya. Musuh justru nggak bisa ituin kita, mengintimidasi, menyerang kita gitu. Iya. Nah, mungkin ini juga karena faktor dari awal benih ketakutan yang kita terima gitu kan, dengan segala ketakutan yang ada, jadi perspektif kita akan ketakutan itu sendiri juga jadi beda gitu ya. Harusnya antara ketakutan yang negatif itu dengan takut akan Tuhan tuh beda ya, jadi sebenarnya ya. Iya, beda. Bener-bener beda gitu loh ya. Nah, gimana kalau mungkin dengan, kalau nggak salah aku pernah denger nih Pastor tentang ayat kayak misalnya there is no fear in perfect love gitu kan, nggak ada rasa takut dalam kasih yang sempurna gitu, makanya kita nggak lagi takut karena takut itu mengandung penghukuman ya kalau nggak salah. Nah, itu gimana, Pastor? Oke. Di dalam ayat itu sebenarnya kalau kita baca konteksnya adalah bicara tentang kita itu bisa mengalami perfect love. Perfect love itu gimana Tuhan tunjukin ya? Pada saat Dia mati buat kita di Kalvari, ya kan? Dia benar-benar karena kasihnya saat kita masih berdosa Dia udah mati buat kita. That is perfect love for us gitu loh. Nah, kalau kita belum mengalami perjumpaan dengan kasih ini, makanya di dalam kita masih ada ketakutan. Takutnya apa? Aduh, takut Tuhan nggak terima aku. Aduh, Tuhan mungkin aku masih bakal nggak bisa puasin Tuhan nih, gitu loh. Ntar kalau aku
ngelakuin ini aku salah, kayaknya aku dihukum gitu. Iya, ya. gitu loh. Okay. Nah, di dalam perfect love cast out all fear itu berarti sebenarnya ketika kita mengalami kasih Tuhan, harusnya ketakutan yang tadi membawa penghukuman, artinya kita nggak diterima Tuhan, kita akan ditolak Tuhan, itu harusnya benar-benar clean di dalam kita. Oh, berarti takutnya nih beda ya, maksudnya nih yang dibahas tuh konteksnya lebih takut penghukuman, takut nggak diterima Tuhan, nggak diterima, bukan takut yang tadi respect, honor, gitu bukan, beda ya. Bukan. Okay. Jadi kita harus dengan perfect love itu cast out all fear, itu artinya kita benar-benar harus memahami bahwa kita ini benar-benar anak Allah yang ada di rumah tangganya Bapa, yang dia benar-benar care sama kita, mengasihi kita, dan dia tidak pernah membiarkan kita. Okay. Dengan hidup yang benar-benar mengalami kasih seperti itu, makanya kita dalam kita nggak ada ketakutan lagi. Gitu loh. Luar biasa banget sih. Jadi mungkin kalau aku bisa lihat di sini adalah ketika kita benar-benar mengerti gitu ya, kita bisa melihat gitu, kita bisa mengalami siapa Tuhan dan siapa kita di dalam Tuhan, benar-benar semua fear itu nggak ada gitu ya, yang ada benar-benar cuma satu, yaitu takut akan Tuhan itu ya, Pastor. Iya. Wah. Jadi tetap sih takut itu bisa tiba-tiba muncul, atau dalam ada situasi kita waspada, tiba-tiba ada sesuatu yang bikin ingin membuat kita takut. Tapi ada takut yang lebih besar yang dalam kita yang bisa kita menghadapi si takut yang dari luar ini, yang negatif ini. Takut akan Tuhan itu. Yes. Oke. Jadi itu yang bisa mengalahkan semua ketakutan kita di luar sana gitu. Yes. Ya? Oke. Wah, luar biasa banget nih, Pastor. Mungkin boleh nggak ada satu message gitu, pesan singkat yang Pastor mau sampaikan buat kita semua tentang mengalahkan ketakutan ini, Pastor? Oke. Sadari bahwa takut itu adalah benih negatif. Benih negatif ya. Yang ada di tanah hati kita. Benih dari si jahat. Ya. Nah, makanya kenapa ketika kita kalau baca di Matius 13, bahwa kenapa sih iman kita tuh nggak bisa bertumbuh? Karena benih ketakutan itu, salah satu benih yang jahat itu yaitu ketakutan itu masih ada di dalam kita. Masih ada ya. Ya. Nah, jadi untuk kita bisa hidup bisa free from fear gitu, atau kita menaklukkan ketakutan itu, pastikan kita benar-benar memiliki keintiman dengan Tuhan. Seperti Daud berkata di dalam tadi Mazmur 56 itu katakan, pada saat aku takut justru aku percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu yang harus menjadi kota benteng kita, menjadi tempat perlindungan kita yang paling nomor satu, nggak ada yang lain. Jadi pada saat kita kalau mau bebas dari takut tadi, berdoalah pertama kepada Roh Kudus. Apa sih yang menyebabkan aku punya benih si jahat ini? Kadang-kadang ada kayak tadi trauma-trauma yang mungkin yang kita nggak menyadari. Kita perlu dibukakan oleh Roh Kudus dengan terangnya. Oh, ini loh benih yang ini. Nah, kita bisa deal dengan itu. Karena banyak juga orang Kristen merasa kalau kejadian yang buruk-buruk itu udah lupain aja gitu. Tapi padahal itu masih ada di dalam alam bawah sadar kita. Perlu dibenahi, perlu dicabut benih-benih yang bukan dari Tuhan itu. Yang kedua, jadikanlah Tuhan itu benar-benar satu-satunya jalan dalam kehidupan kita. Gak ada jalan yang lain. Kalau kita mau benar-benar bisa overcome fear. Yang kedua, mulai belajar memfokuskan hidup kita kepada firman. Selain kepada Tuhan, tapi juga perlu firman-Nya. Firman itu yang akan membentuk pola pikir kita, yang akan mencabut, menggantikan benih-benih si jahat itu dengan benih-benih ilahi yang dari Tuhan itu sendiri. Gitu. Ya. Yang ketiga, jangan malas dengan memperkatakan firman yang sudah Tuhan bukakan sama kita. Seperti pengalaman Pastor tadi ya, harus terus diperkatakan. Karena firman itu pada saat kita mendengar firman itu iman timbul. Pendengaran firman itu, firman yang sudah dibukakan oleh Tuhan itu benar-benar powerful, itu benar-benar dahsyat. Menguatkan kita ya. Bukan hanya menguatkan, tapi itu membentuk pola pikir kita. Membentuk pola. Yes. Gitu loh. Ya, jadi nggak ada jalan lain kalau mau kita hidup overcome fear hanya dengan Tuhan. Jadi
pola kita nih bisa diubah dari yang tadinya benih ketakutan dan lain-lain menjadi polanya Tuhan ya, Pastor. Dengan cara kita semakin bangun relationship, kita semakin kenal siapa Tuhan kita dan siapa kita di dalam Tuhan gitu ya. Terus satu lagi, jangan lewatin masalah hanya sebagai satu masalah yang saya ingin lepas secepatnya. Tapi pelajari setiap masalah yang kita hadapi, apa yang Tuhan kerjakan. Apa yang Tuhan ajarkan sama kita. Karena di situ itu akan membuat kita menjadi lebih kuat di dalam perjalanan kita berikutnya. Itu yang mengubahkan kita. Gitu. Wah, thank you banget nih, luar biasa banget Pastor buat setiap message-nya, dan saya percaya semua yang mendengarkan juga bisa diberkati. Thank you Pastor Pris, dan untuk pemirsa semua jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram kita @todaysmessage. Thank you semua, God bless.